Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Berjumpa kembali di channel saya Wahid Surya, dan kali ini saya akan membagikan dua kunci utama bagaimana caranya mencapai 100 juta rupiah pertama. Oke teman-teman, bagi kalian yang mungkin baru selesai kuliah, baru pertama kerja, ataupun yang sudah lama kerja tapi tidak memiliki target finansial, saya sarankan kalian memiliki target finansial. Salah satunya adalah memiliki 100 juta rupiah pertama. Nah, kemudian kalau misalkan sudah mencapai ke step ini bisa lanjut ke 500 juta rupiah pertama atau 1 miliar pertama. Nah, di sini ada dua kunci utama. Bagaimana caranya kita bisa menggapai 100 juta rupiah pertama. Ya, sebelumnya saya sudah pernah membuat bagaimana cara saya mencapai 100 juta rupiah pertama. Ya, teman-teman mungkin bisa ditonton videonya. Dan kali ini ada dua tips penting ya bagaimana cara mencapai 100 juta rupiah pertama. Langsung saja, cara yang pertama adalah teman-teman harus bisa menabung secara rutin. Itu ya, ini wajib ya. Saya sendiri tinggal di Pekalongan, dan kalau misalkan UMR di Pekalongan itu nggak begitu banyak ya, sekitar 2 juta lebih sedikit seperti itu. Tapi alhamdulillah saya bisa mencapai 100 juta pertama, dan cara yang menabung rutin ini merupakan cara wajib ya agar kalian bisa mencapai 100 juta rupiah pertama. Kalau misalkan gaji kalian UMR nih sekitar 2 juta lebih sedikit seperti itu, untuk menabung 1 juta ini agak sulit, mungkin bisa diawali dengan 900.000 atau 800.000, pokoknya kalian harus menabung. Kalau misalkan kalian ingin bisa menabung lebih tinggi, cobalah kalian harus memiliki pekerjaan sampingan. Mungkin jualan ya seperti itu, atau mungkin kalian bisa ikut freelance karena di Pekalongan sendiri juga banyak kok mereka-mereka yang ikut IO ataupun ikut wedding organizer seperti itu. Coba kalian harus membuka peluang-peluang apa saja yang ada di sekitar kalian yang bisa kalian manfaatkan ya. Saya sendiri juga pernah membuat video bisnis sampingan yang hasilnya lumayan ya, bisa cek nanti di video saya juga seperti itu. Nah, kemudian ketika kalian bisa menabung 1 juta rupiah secara rutin setiap bulan, kalian akan mencapai 100 juta rupiah pertama itu dalam jangka waktu 8 tahun 4 bulan ya, 8 tahun 4 bulan sekali lagi. Nah, kemudian kalau misalkan kalian bisa menabung rutinnya itu 1.500.000 rupiah setiap bulan, kalian bisa mencapai 100 juta rupiah pertama dalam jangka waktu 5,5 tahun ya. Itu lebih cepat ya. Pokoknya semakin tinggi kalian menyimpan atau menabung, menyisihkan uang setiap bulannya, kalian akan semakin cepat mencapai 100 juta rupiah pertama kalian tentunya. Oke, itu yang pertama, kunci pertama adalah menabung. Menabung rutin ya, tidak hanya menabung tapi menabung rutin. Dan menabung ini kalau misalkan tahun depan kan otomatis UMR-nya naik nih. Nah, kalian juga menabungnya harus tambah otomatis. Jangan sampai UMR-nya naik tapi malah menabungnya masih tetap, dan kelebihan kenaikan gajinya itu kalian gunakan untuk hal-hal lain. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kemudian kunci yang kedua adalah berinvestasi. Nah, ini hal yang sangat penting ya teman-teman ya. Investasi ini kalau saya sarankan sih teman-teman misalkan ingin yang aman, teman-teman bisa ikut deposito di bank atau deposito di koperasi-koperasi yang besar yang sudah ternama seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman mendapatkan standar deposito saat ini untuk koperasi kan sekitar 5-6% per tahunnya seperti itu. Kalau misalkan kalian nabung 1 juta rupiah per bulan dalam jangka waktu 8 tahun lebih 4 bulan ini, kalian bisa mencapai 100 juta rupiah pertama. Ini tidak sampai 8 tahun kalian bisa mencapai 100 juta rupiah pertama kalian ya. Sekali lagi, kalau kalian investasi akan lebih cepat ya, 1 juta rupiah per bulan jika dicapai 100 juta rupiahnya itu 8 tahun 4 bulan. Jika berinvestasi tidak sampai 8 tahun kalian bisa. Kalau saya dulu investasinya adalah di tanah kapling seperti itu. Kalian juga bisa meniru ya, mungkin mencari tanah-tanah kapling yang bisa diaksur, atau mungkin kalian bisa mengasurnya lewat bank seperti itu. Nah, bunga bank ini tidak begitu banyak, namun harga tanah kapling kenaikannya jauh lebih banyak. Jadi kalian juga bisa lebih cepat nih untuk mencapai 100 juta rupiah pertama. Dan teman-teman perlu dicatat ya, 100 juta rupiah pertama ini tidak harus berbentuk dalam bentuk uang, tapi juga bisa berbentuk aset ya. Aset itu adalah sesuatu yang kita miliki yang nilainya ke depan terus bertambah. Contohnya adalah tanah, emas, seperti itu, atau mungkin bentuk deposito seperti itu juga termasuk aset juga karena nilainya ke depan akan bertambah. Oke teman-teman, sekali lagi teman-teman harus ingat, yang pertama adalah menabung, yang kedua adalah berinvestasi. Dua kunci sukses ini harus teman-teman
tanamkan dalam diri teman-teman dan selalu ingat 100 juta rupiah pertama harus kalian raih.